Oke, baik. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada semester pendek pada materi yang kedua yaitu materi list. Jika kalian masih ingat array, konsep array itu hampir sama dengan list, di mana list merupakan tempat menampung data pada Python. Nah, nanti ada list dan juga tuple, tapi hari ini kita masuk di list terlebih dahulu. Kita lihat dulu apa itu list berdasarkan pengertiannya. Jadi, list merupakan kumpulan data pada urutan tertentu, yang mana kalian dapat membuat list yang terdiri dari huruf, angka, kata, ataupun kombinasi di antara ketiganya. Jadi, kumpulan ya, berarti kita bisa menyimpan kan? Kita bisa menyimpan, makanya tadi saya bilang dia konsepnya sama dengan array sebagai sebuah tempat penyimpanan. Dan kita bisa menyimpankan huruf, angka, maupun kata. Setelah itu, tidak hanya menyimpan, kita bisa atau kita dapat mengolah dengan cara merubah, menambah, maupun mengurangi isi dari data yang sudah dibuat tadi. Nah, di dalam Python sendiri, untuk mengidentifikasikan sebuah list, caranya adalah dengan menuliskan kurung siku seperti ini. Kurung siku ini. Kurung siku ya. Jadi kalau kita membuat list atau membuat kurung siku, berarti Python secara otomatis akan mendeteksi bahwa oh ini adalah sebuah list. Ini adalah sebuah list. Nah, di situ ada contoh ya. Sorry, saya minum dulu. Di situ ada contoh. Berikut ini adalah contoh sederhana menggunakan list pada Python. Oke, di sini ada 3 variabel list. Pertama ada prima, ada buah, dan juga campur. Untuk penamaan variabel, ya sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Saya udah jelaskan. Penamaan variabel sudah ada ketentuannya. Contoh di sini ada variabel prima list, isinya adalah list 1, 3, 5, dan 7. Untuk setiap nilai pada list dipisahkan dengan menggunakan koma. Lalu ada variabel buah, isinya adalah mangga, apel, dan juga jeruk. Setelah itu ada variabel campur, isinya adalah mangga, apel, jeruk, 1, 3, 5, dan 7. Jadi ini contoh list dengan 3 buah variabel list. Ada prima, buah, dan campur. Yang pertama diisi dengan angka, lalu yang kedua diisi dengan kata, ada mangga, apel, jeruk, dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Nah, untuk mengakses elemen dari sebuah list, yang perlu diperhatikan adalah setiap elemen terdapat pada indeks tertentu. Dan indeks pada list berawal dari 0. Sehingga kalau saya mau mengakses 5, tinggal lihat saja indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, berarti 5 ini berada pada indeks 2. Kalau saya mau mengakses 1 di variabel campur, berarti 0, 1, 2, 3. Berarti 3 indeksnya. Jadi indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, sekarang kita akan mengolah data pada list. Jadi kita kira-kira bisa melakukan apa saja sih di dalam si list tadi. Nah, pertama ada operasi append atau penambahan. Append berfungsi untuk menambah elemen pada list. Dengan menggunakan fungsi ini, maka elemen baru yang ditambahkan akan berada pada indeks terakhir dalam list. Oke, contoh di sini tadi ada variabel buah kan? Variabel buah isinya mangga, apel, dan jeruk. Nah, sekarang sintaksnya adalah buah.append, buka kurung anggur. Lalu kita cetak buah, maka variabel buah yang tadi isinya adalah mangga, apel, jeruk, sekarang menjadi mangga, apel, jeruk, dan anggur. Oke, berarti kita bisa asumsikan bahwa append ini dia menambahkan elemen pada akhir dari nilai-nilai yang ada pada list. Jadi indeks yang paling terakhir. Oke, itu yang pertama append. Lalu yang kedua adalah extend. Extend adalah fungsi untuk menggabungkan dua buah list yang berbeda. Oke, tadi kita sudah punya buah ya. Buah isinya ada mangga, apel, jeruk, dan anggur. Nah, sekarang kita buat lagi variabel baru namanya buah 2. Isinya adalah nangka, sirsak, dan juga melon. Nah, sekarang sintaksnya adalah buah.extend buah 2. Nah, ini variabel yang pertama, ini variabel yang kedua. Tinggal ditambah .extend. Sehingga kalau kita cetak,
Hasilnya adalah mangga, apel, jeruk, anggur, nangka, sirsak, dan melon. Nah, digabungkan tadi. Yang ini digabungkan dengan yang ini dengan cara menggunakan extend. Oke, jadi extend untuk menggabungkan. Lalu ada fungsi dari insert. Insert berarti menambahkan kan, insert. Bedanya apa? Jadi beda insert dan append adalah append dia menambahkan elemen pada indeks terakhir, Sedangkan pada insert dia menambahkan elemen pada indeks tertentu yang dapat kita pilih sendiri. Contoh di sini saya mau menambahkan pisang pada indeks ketiga. Jadi saya sintaksnya adalah buah dot insert buka kurung 3, pisang sehingga hasilnya adalah mangga, apel, jeruk, pisang, anggur, nangka, sirsak, melon. Jadi si pisang ini dia akan masuk pada indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Jadi 3 yang tadinya adalah 0, 1, 2, 3 anggur disisipkan insert dengan pisang, maka anggurnya akan bergeser, pisangnya masuk pada indeks ketiga. Jadi bedanya insert sama append adalah dia menambahkan pada indeks tertentu sesuai indeks mana yang kita pilih. Lalu ada remove. Remove berfungsi menghapus elemen pada list. Contoh sintaksnya adalah buah dot remove, lalu diisi dengan nama elemen yang mau dihapus. Contoh di sini kita mau menghapus jeruk. Buah dot remove jeruk, cetak buah. Nah, hasilnya adalah mangga, apel, pisang, anggur, nangka, sirsak, dan melon. Jeruknya sudah terhapus. Jadi remove adalah fungsi untuk menghapus by name atau berdasarkan nama. Selanjutnya adalah delete. Delete berfungsi untuk menghapus, tetapi bedanya dengan remove adalah kita menghapusnya by index. Contoh, sintaksnya adalah del buah 5, kita cetak buah, maka indeks kelima akan terhapus. Kita lihat indeks 5 siapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 sirsak. Berarti harusnya sirsak sudah nggak ada ya. Mangga, apel, pisang, anggur, nangka, melon. Sirsaknya sudah hilang. Oke, next kita punya pop. Pop adalah untuk mengambil item dalam list atau kita bisa bilang untuk menampilkan item. Misalnya print buah pop 2 berarti dia akan cetak atau menampilkan elemen indeks kedua dari variabel buah. Bisa ya, jadi hasilnya adalah pisang. Lalu yang berikutnya ada count. Count fungsinya adalah untuk menghitung jumlah item by name ya. Misalnya kita mau menghitung mana terakhir tadi. Misalnya kita mau menghitung ada berapa anggur di sini, ada berapa apel di sini, ada berapa melon di sini. Kita bisa menggunakan fungsi dari count. Misalnya print jumlah mangga, buah.count mangga. Buah.count anggur sehingga akan muncul jumlah mangga 1, jumlah anggur adalah 1 ya. Dia menghitung elemen yang ada di dalam list tersebut. Next kita punya sort. Sort adalah untuk mengurutkan item pada list, mengurutkan item pada list dari A sampai Z sehingga akan diurutkan A, M, N, O, P ya. Jadi A sampai Z. Sort. Sintaksnya adalah buah.sort buka kurung tutup kurung, dan yang terakhir adalah reverse. Reverse adalah kebalikan dari sort, yang mana dia bisa ya membalikan dari Z ke A sehingga hasilnya adalah pisang, nangka, melon, mangga, apel, dan juga anggur. Nah, ini adalah fungsi dari list yang bisa kita gunakan di dalam Python. Next, silakan kalian coba mulai dari sini ya, dicoba satu-satu. Jadi kalian coba dulu listnya, buat 3 buah variabel, lalu masuk pada append, kalian coba menambahkan anggur, lalu kalian extend, kalian disuruh buat buah 2 lagi, isinya nangka, sirsak, melon, lalu coba satu-satu ya sampai di reverse. Nah, hasil percobaan ini yang kalian kirim ke classroom pada latihan yang kedua. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tuple. Terima kasih. Selamat mengerjakan latihannya.